Pada video ini, saya akan menjelaskan pembahasan latihan soal yang saya berikan pada pertemuan minggu lalu. Saya share screen. Pekan lalu kita latihan melalui quizzes. Kita bahas satu-satu mulai dari nomor yang pertama. Pada panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 6 cm. Jarak titik E ke titik G adalah di sebelah kanan sudah saya gambarkan kubus ABCDFGH-nya. Dalam menggambarkan kubus, untuk pemberian namanya harus berurutan mulai dari bagian alas terlebih dahulu, A, B, C, D, kemudian baru yang atasnya E, F, G, H. Nah, di sini yang ditanyakan jarak titik E ke titik G. Sudah saya beri tanda hijau, berarti ini garis yang kita cari. Nah, untuk mencari panjangnya kita menggunakan bantuan segitiga EFG. Segitiganya saya pindahkan keluar, segitiga EFG. Panjang EF-nya panjang EF berarti 6. Panjang FG berarti 6 juga karena ini adalah kubus ya, masih rusuk kubus. Maka untuk mencari EG dengan menggunakan rumus Pitagoras, EG adalah sisi miring, berarti EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Dengan kata lain berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 6 pangkat 2 itu 36. Sama dengan akar dijumlahkan hasilnya 72. Nah, 72 ini sama dengan 36 kali 2. Nah, 36-nya kita akarin. Akar 36 adalah 6. Di dalam akar tinggal angka 2. Jadi, panjang EG adalah 6 akar 2 ya. Jawaban yang ini. Nah, di pertemuan minggu lalu, saya pernah memberitahukan cara cepat untuk menghitung diagonal ruang dan diagonal bidang. Nah, garis EG ini adalah diagonal bidang yang rumusnya itu adalah panjang sisi akar 2. Karena panjang sisinya 6, maka panjang EG adalah 6 akar 2. Seperti itu ya, jadi bisa juga tidak menggunakan penghitungan seperti ini. Menggunakan cara cepat yang kemarin sudah saya jelaskan. Next, kita ke nomor 2. Panjang rusuk kubus PQRS-TUVW adalah 10 cm. Ini panjangnya adalah 10. Kemudian yang ditanya jarak dari titik E ke titik R. Nah, di sini sudah saya kasih tanda garis berwarna ungu. Panjang garis TR ini bisa kita cari dengan menggunakan bantuan segitiga TVR atau bisa juga dengan TPR. Nanti hasilnya akan sama. Nah, yang di sini yang saya gunakan di sini adalah TVR. Nah, panjang TV itu adalah diagonal bidang, berarti panjangnya adalah 10 akar 2. Ya, karena dia diagonal bidang berarti akar 2. Kemudian panjang VR. VR ini adalah panjang rusuk kubusnya yaitu 10 cm. Nah, panjang ruas garis TR menggunakan rumus Pitagoras berarti TR sama dengan karena dia sisi miring berarti TV kuadrat ditambah VR kuadrat. Sama dengan akar dari TV itu adalah 10 akar 2 pangkat 2 ditambah VR itu 10 pangkat 2. Sama dengan, nah jangan lupa cara menghitungnya. 10 akar 2 dikuadratkan, berarti 10 dikuadratkan itu 100. Akar 2 dikuadratkan itu 2. 100 kali 2 itu 200. Ditambah 10 akar 2 itu 100. Sama dengan akar 300.
Per 300 kita ubah menjadi 3 kali 100. Nah, 100-nya ini kita kuadrat akarkan. Akar dari 100 itu adalah 10, di dalam akar tinggal angka 3. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3. Ya. Panjang TR ini adalah 10 akar 3. Nah, TR ini adalah diagonal ruang. Di pekan lalu juga sudah saya sampaikan bahwa panjang diagonal ruang dalam bangun kubus itu rumusnya adalah panjang sisi akar 3. Karena panjang sisinya 10, maka panjang garis TR adalah 10 akar 3. Next, kita ke nomor 3. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 8 cm. Ini panjangnya 8. Kemudian jika titik P adalah titik pusat bidang alas kubus. Bidang alas yang ini yang di bawah sisi ABCD ini bidang alas. Titik pusat berarti dia ada di tengah-tengah alas tersebut. Nah, kita tinggal tarik garis bantuan diagonal BD dan AC. Nah, titik pertemuannya itu adalah titik pusat bidang alasnya. Nah, di sini dikasih nama titik P. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik F ke titik P. Di sini panjang garisnya saya kasih warna merah. Nah, saya pindahkan gambarnya ke sebelah sini. Ini akan terbentuk segitiga siku-siku, siku-siku di B. Kita bisa menggunakan bantuan segitiga FPB, di mana panjang PB itu sama dengan setengah dari panjang BD. Ya kan? PB itu setengah dari panjang BD. Panjang BD, karena BD itu diagonal bidang, karena panjang sisinya 8, maka diagonal BD itu adalah 8 akar 2. Nah, 8 bagi 2 itu 4, jadi hasilnya adalah 4 akar 2. PB 4 akar 2, kemudian FB itu adalah rusuk kubusnya yang panjangnya 8 cm. Nah, berarti panjang FP kita menggunakan Pitagoras, itu sisi miring berarti FB kuadrat ditambah PB kuadrat. Sama dengan FB panjangnya 8, PB panjangnya 4 akar 2. Sama dengan akar 8 pangkat 2 itu 64, ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. 4 pangkat 2, 16. Akar 2 dikuadratkan, 2. 16 kali 2, 32. Kita jumlahkan jadi 96. Nah, 96 ya kita ubah menjadi 16 kali 6. Ya, 16 kali 6 hasilnya 96 kan? Maka 16-nya kita akarin. Akar dari 16 itu adalah 4. Di dalam akar tinggal angka 6. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6. Next ke nomor 4. Panjang rusuk kubus PQRSTUVW adalah 6 cm jika titik A setengahnya rusuk UQ. UQ rusuk yang ini di tengah-tengahnya ada titik A. Nah, maka jarak dari titik W ke titik A adalah, di sini saya kasih warna ungu ya, jarak dari titik W ke titik A. Kita bisa memakai bantuan segitiga WUA. Nah, segitiga WUA-nya ini adalah segitiga siku-siku. Saya pindahkan ke sini gambarnya. WUA ya, siku-siku di U. Panjang dari A ke U berarti setengahnya dari UQ. Ya kan? AU itu setengahnya UQ. UQ itu panjangnya, kan dia rusuk ya, berarti panjangnya 6. Setengah kali 6 berarti 3 ya. Panjang AU itu 3. Panjang UW. Panjang UW itu adalah diagonal bidang. Ya, berarti panjang UW adalah 6 akar 2. Nah, yang ditanya adalah AW.
itu adalah sisi miring, pakai Pitagoras lagi, berarti AU kuadrat ditambah UW kuadrat sama dengan AU itu panjangnya 3, UW itu panjangnya 6 akar 2. Nah, 3 dikuadratkan itu 9, tambah, maaf ya sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ditambah 6 pangkat 2, 36. 36 dikali 2 itu 72. Sama dengan akar 81. Akar 81 itu adalah 9. Jawabannya yang ini. Next ke nomor 5. Perhatikan gambar 5 segi 4 beraturan TABCD. Jika panjang rusuk tegak limas adalah 10 cm, nah ini kan segi 4-nya beraturan, artinya panjangnya ini sama rusuk tegak. Rusuk tegak itu berarti TA, TB, TC, dan TD. Garis-garis yang tegaknya itu. Nah, panjangnya adalah 10 cm. Panjangnya 10 cm. Dan rusuk alas, nah rusuk di bagian alasnya ini bentuknya sama persegi ya. Jadi ukurannya sama semua antara AB, BC, CD, dan DA. Panjangnya adalah 6 cm. Maka jarak dari titik T ke O. Nah, untuk mencari jarak titik T ke O, ada banyak segitiga yang bisa kita pakai. Bisa pakai segitiga TOA, bisa pakai segitiga TOC, bisa pakai segitiga TOB, atau TOD, sama aja. Nah, misalkan saya pakai segitiga TOC. Di O, panjang TO ini yang akan kita cari. Kemudian TC itu adalah 10 cm. Panjang OC, karena ini bentuknya adalah persegi, ya ini 6. Dari OC kan yang ini ya. OC itu setengah dari panjang AC. Nah, panjang AC ini diagonal sisi. Nah, diagonal sisi kan rumusnya panjang sisi akar 2. Berarti 6 akar 2. Ya, karena kan ini 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nanti hasilnya akar 72. Karena akar 72 itu kan sama dengan 36 kali 2. 36-nya diakarin. Akar 36 itu adalah 6. Terus di dalam akar tinggal angka 2. Jadi 6 akar 2. Atau cara cepatnya seperti yang saya bilang, untuk diagonal bidang, panjang sisi akar 2. Jadi 6 akar 2 panjang AC ini. Nah, OC itu setengah dari panjang AC. Berarti panjang OC adalah 6 dibagi 2. Ini hasilnya 3. Jadi panjang OC adalah 3 akar 2. Nah, panjang TO berarti akar dari ini masih pakai Pitagoras juga. Yang ditanya sisi tegak. Kalau ditanya sisi tegak berarti sisi miring dikurang sisi alas. Panjang TC itu adalah 10, panjang OC adalah 3 akar 2. Sama dengan 10 pangkat 2 itu 100, 3 akar 2 dikuadratkan. 3 pangkat 2 itu 9, akar 2 dikuadratkan itu 2. 9 kali 2, 18. Berarti akar dari 100 dikurang 18. 100 dikurang 18 itu hasilnya adalah 82. Nah, 82 ini langsung ketemu jawabannya ya, jadi nggak perlu kita ubah. Ini hasilnya. Next ke nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya, perhatikan gambar 5 segi 4 beraturan TABCD. Jika panjang rusuk tegaknya adalah 10 cm, berarti panjang TC ini 10. TA juga panjangnya 10 ya. Ini 10. Ini juga panjangnya 10. Dan rusuk alas panjangnya adalah 8.
Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Berarti AC itu diagonal bidang. Berarti panjang AC itu adalah 8 akar 2. Ya. Jika titik P adalah proyeksi tegak lurus titik C ke rusuk tegak AT, maka jarak dari titik P ke C adalah, nah ini sama dengan contoh yang ada di modul. Saya tampilkan contohnya. Nah, sama seperti contoh yang ini. Ya, jadi kita untuk mencari PC, itu sama dengan AC dikali dengan TO dibagi dengan TA. Saya ulang, untuk mencari PC itu sama dengan panjang AC dikali dengan TO dibagi dengan TA. Kita masukkan angkanya, AC itu tadi 8 akar 2, TO itu belum dicari ya, nanti kita cari dulu, TA panjangnya 10. Nah, untuk mencari TO, kita bisa menggunakan bantuan TOC. Maaf, gambarnya kurang bagus. T ke C itu 10, T ke O ini yang kita cari, O ke C itu setengahnya dari 8 akar 2, berarti di sini 4 akar 2. Nah, berarti TO itu sama dengan akar dari TC, berarti 10 kuadrat, dikurang, karena sisi tegak ya, berarti sisi miring dikurang dengan sisi yang di bawah, 4 akar 2. Sama dengan 100 dikurang 4 akar 2 dikuadratkan, 4 pangkat 2, 16. Akar 2 dikuadratkan 2. 16 kali 2 itu 32. Akar 8, 9 kurang 3 itu 6. Akar 68. Akar 68 ini bisa kita ubah menjadi, bentar ini saya tutup dulu. Kita lihat di opsi dulu ya, dia bentuknya seperti apa. 68 berarti 2 kali, oh sebentar, ini saya buat akar 68-an dulu ya. Nah, 8 sama 10 ini sama-sama bisa dicoret bagi 2. 8 bagi 2 ini 4. Kemudian 10 dibagi 2 itu adalah 5. Sama dengan 68 coba kita bagi 4 ya, berapa? 1 kali 4. 28 bagi 4, 7 ya. 7 kali 4, 28. Akar 68 ini 4 akar 2. 68 itu berarti akar, bentar, 17 kali 4-nya, sebentar ya. Ini saya ubah jadi 17 kali 4. Nah, 4-nya diakarin, jadi 2 akar 17. Yang di sini saya ganti ya, jadi 2 akar 17. Berarti
Kalau sudah, 4 kali 2 itu 8, akar 2 dikali akar 17 itu akar 34 dibagi 5. Jawabannya yang ini ya. Sekarang nomor berikutnya. Perhatikan kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm jika titik R adalah proyeksi titik C. Titik R ini adalah proyeksi titik C pada ruas garis AG, maka jarak titik C ke R adalah di sini berapa ya panjangnya? Panjang rusuknya adalah 10. Berarti untuk AG ini diagonal ruang, maka panjangnya 10 akar 3. Kemudian AC ini diagonal sisi, panjangnya berarti 10 akar 2. Nah, GC itu panjang rusuk, berarti 10. Maka panjang CR, nah CR ini sama dengan, kita lihat kembali di modul. Ada di bagian, nah dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia masuk ke rumus yang di tengah. Maka kalau mau mencari CR, ya kalau di sini dinamain AB, CR itu berarti GC dikali dengan AC dibagi dengan AG. Ya. Sama dengan GC itu panjangnya adalah 10, AC panjangnya 10 akar 2, AG itu 10 akar 3. Nah, 10 sama 10-nya dicoret, berarti tinggal 10 akar 2 dibagi akar 3. Nah, sama dengan, ini kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 itu 3. Nah, jadi jawabannya adalah 10 per 3 akar 6. Gitu ya. Nomor berikutnya, diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H dengan titik P merupakan titik potong diagonal bidang atas. Nah, diagonal bidang atas berarti EG dan HF. Nah, ada titik potongnya di sini. Kita kasih nama P. Nah, jarak antara titik B dengan titik P jika rusuk tersebut panjangnya 6 cm. Nah, di sini saya buat bantuan segitiga PFB yang siku-siku di F. Nah, panjang PF itu berarti panjang PF ini setengah dari panjang HF. Nah, panjang HF itu kan diagonal bidang. Berarti 6 akar 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, berarti panjang PF adalah 3 akar 2. Kemudian panjang FB. FB ini rusuk, berarti panjangnya adalah 6. Maka panjang PB adalah, ini pakai Pitagoras lagi, berarti karena sisi miring ditambah ya, berarti PF kuadrat ditambah FB kuadrat. Sama dengan akar dari PF itu 3 akar 2 ditambah 6 kuadrat. 3 akar 2 kita kuadratkan, 3 pangkat 2 9, akar 2 dikuadratkan itu 2. 9 kali 2 itu 18, tambah 6 pangkat 2 itu 36. Sama dengan akar, ini tambah ini 4, 54 ya. 54 itu 9 kali 6. Nah, 9-nya kita akarkan, akar 9 itu 3. Jadi jawabannya 3 akar 6. Yang ini. Nomor 9. Pernyataan yang benar untuk gambar rusuk kubus tersebut adalah, jawabannya adalah yang EF sama dengan BF ya, karena panjang rusuk kubus itu selalu sama. Kalau yang opsi ini AG dengan EG. AG dengan EG beda ya. AG itu diagonal ruang, EG itu diagonal bidang. Panjangnya tentu berbeda. Kemudian AB dengan AC. AB dengan AC itu juga berbeda. AB itu rusuk kubusnya, AC itu diagonalnya.
Kemudian AD sama dengan BD. AD sama dengan BD. Itu juga salah karena AD ini rusuk kubus, BD ini diagonal bidang yang pastinya panjangnya berbeda. Jadi jawabannya adalah yang EF sama dengan BF. Kemudian nomor 10, AC disebut juga AC. Nah, AC ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Nomor 11, BH. BH ini adalah diagonal ruang. Kemudian nomor berikutnya penghitungan lagi. Nomor 12, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk kubusnya adalah 20 cm jika titik P adalah pertengahan BD. Titik P ini di tengah-tengah BD, maka jarak dari titik A ke P adalah, di sini saya gambarkan, saya keluarin gambarnya, kita bisa melihat segitiga ABD ya. Dengan panjang BD-nya, BD ini diagonal bidang atau diagonal sisi, panjangnya 20 akar 2. Kemudian AB sama AD itu adalah rusuk ya, panjangnya 20, ini juga 20. Nah, terbentuk segitiga sama kaki ya. Ini kakinya itu adalah AB dan AD. Nah, jarak A ke P bisa pakai segitiga APD, bisa pakai segitiga APB. Misalkan saya pakai segitiga APD. APD. Siku-siku di P, AD panjangnya 20, AP ini yang kita cari, PD itu setengah dari BD. Berarti setengah dari 20 akar 2 adalah 10 akar 2. Nah, kita cari panjang AP pakai Pitagoras. Sisi miringnya dikuadratkan dikurang PD kuadrat. Ingat ya, di rumus Pitagoras yang ditambah itu kalau kita cari sisi miring. Selain itu dikurang. AD 20, PD itu 10 akar 2. Saya pindahkan ke sini biar muat. AP itu berarti 20 kuadrat itu 400. Kemudian 10 akar 2 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, akar 2 dikuadratkan itu 2. 100 kali 2 itu 200. 400 dikurang 200 itu akar 200. 200 dijabarkan jadi 100 kali 2. Nah, 100-nya kita akarkan, akar dari 100 itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10 akar 2 yang ini. Next, nomor 13. Balok ABCDFGH dengan panjang AB 4, AD panjangnya 3, AE panjangnya 2. Jarak titik F dan H adalah F dan H ini ya. Kita di sini saya pakai bantuan segitiga EHF dengan panjang EH itu sama dengan panjang AD ya. Berarti panjangnya 3. EF itu sama dengan panjang AB berarti panjangnya 4. Nah, maka HF itu adalah akar dari, pakai Pitagoras ya, ini siku-siku, berarti EH kuadrat ditambah EF kuadrat. Sama dengan akar dari EH itu panjangnya 3, EF itu panjangnya 4. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Akar 25 ya. Jawabannya adalah 5. Yang ini. Berdasarkan gambar tersebut, jarak titik A ke titik E. Jarak titik A ke titik E berarti panjang ruas garis AE. Di sini kita nggak diminta menghitung ya, tapi ditanya jaraknya yang mana. Kemudian, nomor terakhir, berdasarkan gambar tersebut, diagonal ruang ditunjukkan oleh garis DF ya. Kalau BG itu diagonal sisi, GH itu panjang rusuk, AH itu diagonal bidang juga, AC diagonal bidang. Jadi jawaban yang tepat adalah DF. Nah,
Silahkan kalian pelajari kembali, jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya ke saya via WhatsApp. Semoga kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.